Yo guys, good morning, welcome to Random Vlog Koko Driver lagi ya. Hari ini gue mau tuker poin nih rencananya. Tuker poin apa? Tuker poin Shell. Karena beritanya ini yang di Gading Serpong udah tutup satu nih SPBU Shell. Dan beritanya lagi, ternyata 2026 Shell mau hengkang dari Indonesia. Ini kentut banget ya kadang-kadang kebijakan ini BUMN segala macam pemerintah. Soalnya gue udah sengaja ngumpulin poin. Nih lihat balance gue sampai 1830 cuy. Demi tuker apa untuk mainan yang Shell itu tuh yang paling tinggi tuh yang Ferrari SF90 itu kan RC. Di poinnya dia butuhnya 1875. Gue sengaja ngumpulin kurang 45 lagi. Kemarin udah sebulan kagak bisa isi bensin. Jadi poin gue gak naik-naik. Terus sekarang udah poin gak naik. Udah habis dong stoknya. Udah sisa Ford Mustang doang jadinya. Makanya udah deh, daripada ini poinnya angus nanti. Soalnya di sini juga ada notifikasi 160 points expiring bulan depan ya. Jadi ya udah langsung buru-buru gue mau tukerin aja lah. Sedapatnya aja gitu. Sekarang gue mau coba dulu ya. Mari kita cek bareng-bareng cara redeem poin Shell. Kita pencet redeem now. Ini requirement-nya 1275. Do you wish to proceed? Iyalah, daripada gue gak dapet apa-apa nanti. Udah ngumpulin segini banyak nih gara-gara pemerintah. Gregetan gue jadinya. Sebulan gak bisa ngisi bensin. Terus lama-lama udah poin yang gak bisa gue naikin. Sekarang mainannya juga habis gitu. Jadi kesel gue. Terus gimana? Gak ada apa-apa lagi. Mungkin kita langsung ke kasirnya aja kali ya nanti ya, oke? Let's go lah buru-buru daripada gue gak dapet apa-apa cuy. Udah sengaja gue ngumpulin poin sampai 1840. Kurang 35 doang. Gara-gara kebijakan pemerintah nih, kesel banget gue bener-bener. Pagi-pagi dibuat gregetan. Dah, kita on the way dulu ke Shell-nya ya. Oke, udah sampai nih di Shell Gading Serpong dan ternyata masih buka ya. Coba gue cari dulu ya Shell Gading Serpong. Soalnya tadi gue baca beritanya udah resmi tutup. Tuh, ada momen harum menyeliputi hari terakhir para karyawan Shell. Semangat tim Shell Gading Serpong tuh. Kayaknya mungkin ini kayaknya apa? Netizen yang memanfaatkan ini nih buat clickbait ya. Jadi gue kena salah satu clickbaitnya mereka nih. Ya udah, gue coba tuker mainannya dulu guys. A few moments later. Ya manyun. Kosong lagi Mustangnya. Kita disuruh nyari sendiri. Jadi nggak bisa ngecek secara online gitu, harus email katanya. Nah yang di sini lucunya adanya yang IndyCar apa gitu tadi. Padahal di aplikasinya udah nggak ada, tapi ternyata masih ada stoknya. Ngaco juga ya. Ya udahlah, kita cari di Shell berikutnya ya, di BSD. Oke. Moga-moga ada ya. One eternity later. Dapet guys, Mustang. Tapi ternyata masih ada yang satu lagi cuy. Jadi dia ada 3 TR gitu ya. Ada yang paling atas tuh yang Ferrari SF90. Terus ada satu lagi yang IndyCar, itu juga cakep ya, Formula One juga. Tapi di aplikasi nggak ada tadi. Padahal stoknya masih ada. Jadi ya udah, gue redeem yang Mustang. Yes, akhirnya nggak sia-sia lah, paling nggak gue ngumpulin poin ya. Gara-gara ini nih pemerintah. Tadi untuk penukarannya juga gampang ya, nggak pakai bertele-tele. Dicek, ready, langsung dibawa ke kasir. Terus udah deh, tinggal ngasih lihat generate QR ini, di scan, beres, dapat struk.
Tak kenapa seneng aja gitu, nggak tahu kenapa deh. Maksudnya nggak tahu ya, mungkin boys will be boys aja ya. Ngelihat mainan gini seneng aja gue liatnya. Buka sekarang apa nanti ya? Nanti aja. Kita jalan dulu, mau sarapan dulu, lapar. Oke, kita lanjut sarapan. Sambil on the way cari sarapan ya, ternyata gue mau kasih informasi ke kalian kalau informasi SPBU Shell di Gading Serpong tutup itu nggak bener. Itu ternyata masih buka, dan isu-isu PHK massal Shell juga itu nggak bener. Jadi dari Shell langsung udah klarifikasi kalau nggak ada PHK massal. Yang kedua, kita bahas soal Shell hengkang dari Indonesia ya. Itu beritanya kan kayak apa ya, kayak menyeramkan banget. Kita kan mikirnya udah langsung kalau headline-nya seperti itu, wah Shell udah nggak jualan lagi nih di Indonesia ya, udah nggak ada lagi brand Shell. Tapi ternyata setelah gue pelajarin, gue lihat-lihat, gue baca-baca info dari kompas.com sama CNN, itu hengkangnya dalam artian brand Shell-nya tetap ada di Indonesia, tapi yang pegang udah bukan perusahaan induk Shell-nya langsung, melainkan dialihkan ke perusahaan patungan joint venture antara si Sevas Group sama satu lagi itu Citadel Pacific kalau nggak salah. Nah, jadi Shell akan tetap ada brandnya di Indonesia, cuman beda pemegangnya aja. Untuk kualitas mungkin tetap sama ya, cuman kayaknya kalau menurut logika gue nanti akan ada perbedaan pengelolaan aja sih. Mungkin perbedaan SOP, harga di Shell Select-nya, dan lain-lain. Gue nggak tahu juga deh. Itu cuman logika gue aja. Makanya hari ini daripada nanti poin gue angus semuanya, ya udahlah, gue tukerin aja yang ada. Sayang, udah sengaja gue kumpulin itu poin dari nol guys. Sengaja ngumpulin buat nuker ke yang Ferrari SF90 yang Formula One tuh yang paling bagus. Cuman kurang sekali ngisi doang. Malah habis mulu stoknya. Jadi nggak bisa ngisi bensin terus. Terus kemudian kemarin gue pikir ya udahlah, masih ada yang IndyCar tuh yang Formula One juga kan. Ternyata begitu tadi pagi gue cek, lah udah hilang juga nih dari aplikasi. Wah ya udah dah, gue pikir udah buru-buru deh, tukerin yang ada aja daripada ntar beneran hilang semua, habis semua. Poin gue nggak tahu mau ditukar buat apa nanti. Sama ini ya, gue juga pengen bahas kalau kelangkaan stok Shell itu karena yang gue tahu tuh importnya dibatasin ya. Jadi Shell kuota impor langsung tuh Shell-nya dibatasin sekarang. Jadi kalau mau ambil dari Pertamina bahan bakunya. Cuman belum ada titik tengahnya katanya, karena masih meeting terus. Soalnya dari Pertamina udah ada aditifnya atau apa gitu, jadi nggak pure. Nah Shell maunya yang pure, biarkan mereka yang pakein aditif mereka sendiri atau mungkin formula mereka sendiri. Jadi ya gitulah, makanya langka terus kosong. Terus yang gue baca lagi, yang udah setuju itu baru Vivo doang, Shell sama BP belum. Jadi sekian sekilas info dari gue ya. Itu info yang gue baca juga, menurut yang gue baca. Jadi mungkin bisa salah, mungkin bisa kurang juga infonya. Kalau kalian merasa tahu yang lebih benar gimana, lebih tepatnya, lebih banyaknya gimana, silahkan share di kolom komentar aja ya. Oke, sekarang gue mau lanjut cari makan dulu karena gue udah puas dapet ini guys. Ya walaupun nggak dapat yang terbaik, tapi ya udahlah daripada nol. Kita mau makan apa nih? Kopi. Kita ngopi aja lah. Udah happy gue. Oke, jadi mau sarapan hemat ya. Si ibu ini ngeliat Five Monkeys jadi pengen nyobain. Pengen burger. Jadi pengen burger ya. Habis nyobain Five Monkeys baru kita beli Starbucks. Terus buat kalian yang bilang nih, wih di Shikoku mewah bener kopinya Starbucks. Kagak coy, gue bogo buy one get one soalnya. Ada voucher. Kalau nggak mah biasa di kedai kopi. Jadi daripada tuh voucher expired ya kan, dengan gue pakai hari ini. Sekarang gue lagi berada di seberang Wuling ya. Ini restoran barbecue Mr. Park yang baru buka. Terus kita mau ke... Wow, ternyata tidak bisa turun.
Jadi kita harus lewat bawah. Lapar guys. Panas pula. Tapi asik sih tempatnya nih kalau malam-malam. Kenapa? Katanya kalau malam lebih milih. Iya. Sekarang udah umur 30 lebih, jam 9 udah ngantuk guys. Boro-boro pikir buat nongkrong. Nih, cukup aneh ya. Jadi depan sama belakang nggak nyambung, harus ngelewatin parkiran dulu. Kalau gitu mah tadi parkir langsung di sini. Tuh, padahal ini ada tangga loh. Ini kenapa nggak boleh? Sayang banget ya. Tangga ini nih tadi nyambung ke tempat kita tadi yang naik. Oke, kita mau cobain ini ya, Five Monkeys. Ini menunya nih, Five Monkeys. Gue mau barbecue bacon cheeseburger, enak kayaknya. Kita lihat yuk, ada lantai 2-nya. Ini nyambung sama Glossy's restoran steakhouse gitu. Cuman panas banget kayaknya nih. Soalnya atasnya kaca cuy. Wih, boleh juga sih. Cuman ya enggak deh. Panas banget. Ini soalnya atasnya kaca. Kita di bawah aja. Sampailah burger kita. Gue pesen barbecue bacon cheeseburger ya. Sama ya kamu ya? Oh sama. Emang seleranya sama kita ya. Terus minumnya Coca-Cola dengan kentang. Coba tes. Tes makan lah. Latihan jadi food vlogger ya. Soalnya gue udah mulai bosen guys bikin konten on beat. Soalnya kadang-kadang effortnya nggak sebanding sama resultnya. Wah, ini nggak tahu deh ini bakal copyright apa enggak ya. Gue beli barbecue bacon cheeseburger, isinya ada beef patty, onion ring, sama ada bacon ya. Terus ada cheese slice-nya. Wih, mantap. Oke, let's try. Udah kenyang, udah sarapan, sekarang lanjut ngopi. Berantem nggak nih isi perut ya? Tadi Coca-Cola tuh isi kopi hitam. Oh iya, ambil minum Coca-Cola. Apa-apa lah ya, ngopi pelan-pelan. Jadi Five Monkeys ini itu asalnya Indonesia yang punya. Oh. Cuman pendirinya itu dari ketemunya di California kalau nggak salah deh. Oh iya. Jadi memang makanya tadi yang aku bilang Western style burgernya kelihatan ini banget kan, kerasa banget. Cuman ya balik lagi ya, itu review adalah review subjektif. Ya kan, makanan kan subjektif. Kayak tadi kita beda-beda tuh. iya. Kayak kentang aja ada yang suka soggy, kalau gue sukanya yang padat. Soggy itu kayak teksturnya kayak mushy gitu guys. Jadi kalau digigit garing tadi. iya, Kita jadi luarnya garing terus dalamnya kayak kapas gitu ya. Gembos gitu. Gembos. Itu soggy kalau gue bilangnya. Cuman ya balik lagi ke inilah preference. Kan gue mau ngopi di si Ijo dulu karena voucher. ada voucher. Voucher Bogo, buy one get one. Wih. Tikuy mati. Anak gua kalau sebutnya Tikuy dulu. Tituy. Oh ya Tituy. Iya, thank you. Guys. Lumayan, buy one get one. Yuk, ngopi dulu. Ngopi dulu. Hot Americano sama apa? Ice Americano ya? Americano. Tim Americano. Aduh. Iya nih, goyang-goyang ngeri banget.
tumplek. Biar kalian ngiler guys. Wah, gila, segar. ASMR. Lama-lama gue bikin konten mukbang juga nih. Tadi baristanya kenal Coco Driver guys. Cakep lagi cewek gitu kecil-kecil ya. Terkenal ya Coco Driver ya. Iya. Bangga saya. Katanya lucu kontennya. Makasih loh kak. Kan cerita. Iya. Emang kenapa? Gue cuma lihat doang. Kok lu kayak emosi begitu? Enggak, gue tersenyum. Muka tersenyum, hati tersayat. Pahit-pahit jadi pengen kue. New York cheesecake. Belum. Mata lata emang. Udah gue udah bokeh, lo yang bayar aja. Ya udah lagi. Padahal tadi udah bilang ngopi aja deh, makan dikit-dikit aja. Kan bentar lagi makan siang. Juga Iya. makan burger, terus nih pengen makan dessert. Dari mau nyari cemilan pagi doang, bakmi 20.000 paling 30.000. Makan burger jadi 150. 50.000. Oke, dari pagi cuman mau nukerin mainan Shell jadi pagi yang boros ya. Tapi nggak apa-apa, kita syukuri saja lah ya. Kan lagi bisa pacaran mas. Betul. Eksklusif banget kayaknya. New York cheesecake, tapi memang cheesecake-nya coffee shop masih paling enak sih Starbucks ini sih. Dari sepanjang coffee shop lain yang pernah dicoba ya. Masih yang klasik-klasik gitu, yang padat-padat. Kalau sekarang kan yang apa tuh? Yang Banyakan. malah itu loh. Oh. Yang gulai kalau ini yang masih yang lama punya yang padat gitu. Kita pindah meja, soalnya di sana mejanya tremor. Belum di ini deh, belum di apa namanya? Belum di kardio ya. Apa? Kalibrasi. Bukan apa sih? Bukan apa? Si Dede tadi apa? Oh, Ciro, fisioterapi. Visio, belum di Visio. Enak lah, teksturnya sama manisnya tuh pas. Terus berasa asam-asamnya juga. Kalau coffee shop lain kadang-kadang suka plain gitu. Selesai morning vlog kali ini ya. Udah selesai. Udahlah sampai di sini saja. Habis ini kita bekerja kan soalnya. Iya sih. Cuman kerja dan kerja lagi. Udah cukup. Nggak ada yang bisa dikontenin ya. Iya, ada sih sebenarnya kerja aja gitu. Cuman yang mau gue curhatin lagi, gue menyesal hari ini. Ternyata guys, di bawah tim Penske yang IndyCar-nya ada coy. Astaga. Emang tidak teliti Anda. Enggak, tadinya tuh di sini merchandise semua, berjejer gitu loh. Terus ini nggak ada kan? Iya, tapi Anda tidak men-scroll ke bawah. Iya, jeng ada anjing gue bilang. Nasib lah udah, emang jodohnya yang Ford Mustang dulu lah. Nanti moga-moga bisa ini lagi lah, bisa dapat yang lain ya. Happy aja gitu ngelihatnya, kayak beli mainan, beli sesuatu without a guilty feeling gitu, dapat mainan. Biasa kan biarpun kita bisa nyari duit sendiri, rasanya gimana gitu kalau bebelian yang nggak perlu ya. Kalau ini tuh kayak anggapannya gratis, a gift from me to me. Terus ngomong-ngomong, jadi si Shell itu kenapa sampai sekarang bisa habis barangnya? Ya BBM itu kan gara-gara kemarin tuh awalnya muara apa puncak permasalahannya gara-gara Pertamax oplosan kan. Oh ya, yang jadi masyarakat kan beralih ke SPBU swasta semua. Hampir, maksudnya kalau yang tadinya penggunanya 30% doang, tiba-tiba melonjak ke 80 sampai 90%. Jadinya si SPBU swasta ini stoknya nipis. Memang dari awal tuh setiap SPBU swasta ada kuota impor. Tapi kan impornya tahunan tuh yang aku tahu. Nah, mungkin mereka tadinya proyeksinya nggak secepat nah itu ya misalkan tahun ini 1000 liter, tiba-tiba belum sampai setengah tahun aja udah sisa 100 liter. Terus ngajuin izin impor lagi nggak dikasih sama Pertamina, karena Pertamina takut mungkin kan ada ketidaksinambungan, ketidakseimbangan kan. Terus jadinya Pertamina suruh yang swasta
ambil dari mereka produk mereka, tapi swastanya masih nggak mau karena si Pertamina nawarin barangnya tuh bukan base fuel, bukan BBM murni, tapi yang udah diolah berdasarkan mereka. Jadi swasta nggak mau deh. Ya udah begitu terus efek dominonya sampai sekarang. Pusing banget ya. Iya. Kita pakai mobil begini aja pusing. Aku sih lebih tepatnya. Gimana yang Kan kamu pakai listrik, apa yang iya, kamu pusingin? makanya kan aku pakai listrik jadi nggak terlalu pusing. Maksudnya kalau yang pakai mobil bensin Iya, yang dan perlunya emang yang seperti itu yang berkualitas kan pusing sih. Kemarin aku lihat berita yang ada yang sampai apa tuh, mobil sampai mogok atau apa tuh gara-gara diisi. oh iya Lexus. Ya Nggak sesuai. emang mobil-mobil premium yang luxury gitu kayak waktu kemarin aja kalau kita masih pakai VW Golf sih habis. Itu kan minimal turbo udah nggak pakai kompromi. RON 98 kalau nggak salah. Kalau Sampai di si turbonya aja nggak ada ya, habis ya? Nah iya, katanya. kemarin mau isi Pertamax turbo aja juga habis. Makanya ini lagi polemik BBM lagi ini banget ya. Ya moga-moga cepat selesai lah guys ya. Yang penting hari ini goal gue udah tercapai nih sekali lagi dapat mainan. Saking paniknya gue tadi pagi ngelihat, waduh kok udah pada habis. Daripada nanti udah expired poinnya nggak dapat apa-apa, udah gue tukar aja dah. Oke, segitu dulu kalau gitu vlog kali ini ya. Nih, dari tadi bini gue nggak kelihatan ke frame. Kelihatan kayak sedikit. Gimana guys, suka nggak ngelihat kita nge-vlog? Gue mau beralih jadi food vlogger juga. Pusing kalau jadi ini apa? Taksi online, driver online. Iya, apalagi kalau masih full time jadi driver ya, puyeng Iya, juga. isi bensin ya. Oh, Saya udah lama nggak menyentuh tempat bensin. Gimana ya? iya ya, lu mah enak. Enak nih mobil kuning dia yang pakai terus jadinya sekarang. Yang nyolok malam juga dia. Iya, gue yang Pokoknya ngecas. Pagi udah tinggal nyetir aja. Ya udah kalau gitu ya. Thank you guys yang sudah menonton. Kalau ada mau share-share, kalau info-info dari gue ada yang salah, dikoreksi aja di kolom komentar. Terus yang mau gue infoin adalah satu, SPBU Shell Gading Serpong ternyata nggak tutup tadi ya, masih buka. Kedua, masalah berita Shell yang hengkang dari Indonesia itu bukan berarti brand Shell-nya udah nggak ada lagi, tapi berdasarkan yang gue baca itu brandnya tetap ada, tapi yang megang beda, bukan perusahaan induk Shell lagi, melainkan joint venture antara Citadel Pacific sama Sepas Group gitu. Oke guys, selamat apa nih berarti? Udah siang ya. Selamat siang semuanya guys, thank you for watching, see you in the next video, bye.